Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Mei 2024. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaiknya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hidup ini saudara adalah kesempatan yang mana merupakan anugerah dari kasih besar dari Bapa kita di surga. Oleh karena kesempatan saudara, banyak yang berpikir sempit mengambil kesempatan ini untuk mengubah dunia, bukan untuk mengubah dirinya sendiri. Banyak orang saudara ingin menjadi pemimpin dari suatu pergerakan, dari partai komunitas partai, agar dapat menjadi penguasa dan dapat mengubah sistem yang telah ada untuk dirubah menurut dirinya. Ada juga saudaraku yang terkasih, orang ingin mengubah sebuah komunitas di mana mereka berada sehingga lupa untuk mengubah sikap dan akhlak di dalam komunitas itu. Banyak juga saudara orang tua ingin agar anak-anaknya menjadi yang lebih baik sehingga lupa untuk menjadi teladan bagi mereka. Ingat akan kebenaran ini menuai apa yang kita sendiri tanamkan. Banyak juga anak yang ingin melihat dan bangga terhadap orang tuanya sehingga lupa untuk menjadi anak yang baik. Apakah kita juga mengambil kesempatan ini saudara untuk merubah sistem yang ada dengan lupa mengubah akhlak hidup diri kita sendiri? Dunia semakin semrawut dengan adanya sikap-sikap orang yang berusaha untuk mengubah dunia. Dan lebih parah lagi saudaraku, adanya pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan. Untuk itulah sang baginda kita Kristus Yesus Tuhan dengan tegas dan keras sampaikan bagi penyesat-penyesat ini. Siapa menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini tidak percaya lagi kepadaku, lebih baik kalau batu penggilingan diikatkan pada lehernya dan ia dibuang ke dalam laut. Kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potonglah tanganmu itu. Lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan daripada engkau dengan kedua belah tanganmu masuk ke dalam neraka, yaitu api yang abadi. Dan kalau kakimu membuat engkau berdosa, potonglah kaki itu. Lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa sebelah kakimu daripada engkau dengan kedua belah kakimu dibuang ke dalam neraka. Kalau matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah mata itu. Lebih baik engkau masuk dunia baru Allah tanpa satu mata daripada engkau dengan kedua belah matamu dibuang ke dalam neraka. Markus 9 ayat 42 sampai dengan 43 dan 45 serta 47. Bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Dalam mengambil kesempatan ini, bagaimana kita pergunakan saudaraku yang terkasih anggota-anggota tubuh yang telah diberikan kepada kita. Mata kita saudara, tangan kita, kaki kita saudara. Adakah semuanya itu kita menyesatkan banyak orang? Adakah pikiran kita selalu berusaha merubah dunia ini dengan tanpa melihat diri kita? Kita sendiri tak dapat merubah hidup kita. Bagaimana mungkin kita mau merubah kehidupan dunia ini?
Bukankah kita adalah garam dan terang dunia seperti yang dikatakan Yesus? Apakah kita sudah menunjukkan murid-muridnya sebagai garam, saudara? Yang mampu berbaur, bukan mengikuti, saudara. Membaur di dalam dunia, di dalam komunitas kita. Tapi kita mau berbaur dengan tidak mengikuti. Kita memberi cita rasa kehidupan yang penuh kasih dari Yesus, menciptakan damai sejahtera di dalam dunia, di dalam komunitas kita. Sudahkah kita memberi terang bagi sekitar kita, saudara? Atau kita padamkan terang Kristus yang ada di dalam kehidupan kita dan membuat sekitar kita kegelapan sehingga menyesatkan banyak orang? Kita perlu belajar dari Yesus, Sang Junjungan kita. Karena Dia sendiri katakan, ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Matius 11 ayat 29. Sudahkah kita mengikuti Dia, saudara, dan belajar dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati? Kita mau mengikuti Sang Junjungan kita dengan penuh kerendahan hati, mau menggarami setiap orang yang kita jumpai, dan di dalam menggarami kita lihat Yesus membawa perubahan dalam kehidupan orang lain, saudara. Kita lihat bagaimana Yesus menggarami, dan cita rasa yang digarami itu, saudara, dapat kita lihat setiap orang disembuhkan. Entahkah yang timpang, yang buta, yang sakit, mati sekalipun selalu bertobat dan percaya ketika mereka disembuhkan. Bukankah Matius rela meninggalkan rumah cukai ketika dipanggil Yesus? Bukankah Maria Magdalena bertobat dan menjadi murid setia Yesus ketika ia disembuhkan oleh Yesus? Intinya, saudaraku yang terkasih, walaupun misi Yesus jelas untuk menyelamatkan manusia, tapi rasanya semua yang pernah mendengarkannya tidak menjadi bertobat dan diselamatkan, selain mereka yang betul-betul memutuskan untuk selamat dengan percaya dan melakukan perintah-perintah Allah di dalam kehidupannya. Inilah kesempatan bagi kita sebagai pengikut Kristus, di mana mampu menjadi garam dan terang bagi sekitar kita, saudara. Mampu menjadi garam dan terang di mana kita berada, di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita. Namun harus diingat, saudara, sebelumnya kita sendiri harus mampu untuk melakukan perubahan di dalam diri kita terlebih dahulu, sehingga kita dapat mengalami buah-buah roh. Dari buah-buah itulah yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Mereka akan merasakan, saudara, dan akhirnya mereka pun ingin memiliki buah-buah roh itu. Karena itu, sebuah perubahan harus selalu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Sesuatu yang nampak kecil dan tak berarti dari pihak kita, tapi saudaraku, dari orang lain akan berubah karena kehadiran kita, karena sikap hidup kita, karena kata dan perbuatan kita. Bukankah pelita harus ditempatkan di atas kaki Dian agar sinarnya menyinari semua area di mana ia berada? Buatlah apa yang kita bisa buat hari ini, saudara. Dan biarlah itu menjadi sebuah persembahan indah untuk Tuhan dan untuk mereka yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan pikiran kita tentang sesuatu yang tidak dapat kita perbuat menghalangi untuk berbuat sesuatu bagi orang lain hari ini, saudara.
Sekali lagi saya tekankan saudara, jangan biarkan pikiran kita ini saudara memikirkan tentang sesuatu yang tidak dapat kita perbuat, yang mana dapat menghalangi kita berbuat sesuatu bagi orang lain. Kita punya itu saudara, dan gunakanlah hari ini saudara. Inilah kesempatan bagi kita saudara. Anggaplah hidup kita tinggal hari ini saudara, dan besok kita tak ada lagi. Maka ambillah kesempatan hari ini saudara. Ambil kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaiknya, dengan mau untuk memuliakan Tuhan, mengalirkan kasih kita kepada sekitar kita. Tetaplah terang kita bersinar, menerangi kegelapan. Dan saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tetaplah menggarami, memberi cita rasa di dalam kehidupan di mana kita berada. Biarlah kita boleh dimampukan untuk menjadi garam dan terang. Salam damai sejahtera dari kekasih kita Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.